Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari semuanya kita boleh tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul meskipun kami masih di rumah, masih beribadah online, tetapi Tuhan boleh menyertai kami di dalam ibadah kami hari ini. Biarlah ya Tuhan Kau boleh terus menyertai kami untuk kami boleh beribadah dengan baik dan memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Anak-anak, kalian tahu dari tempat di mana matahari terbit sampai tempat di mana matahari terbenam, nama Tuhan harus diagungkan. Maka dimanapun kita berada, tante di gereja, kalian di rumah, kita semua bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak-anak memuji Tuhannya dengan cemberut atau dengan sukacita? Ya, kita harus memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Yuk kita naikkan pujian ini, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku
Semuanya boleh duduk kembali. Allah tidak hanya menolong kita dari hukuman dosa, tapi Allah juga memelihara hidup kita. Maka dari itu, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum atau pakai. Sebab semuanya disediakan oleh Bapa kita. Mari kita naikkan pujian. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Tidak hanya memelihara, tetapi Tuhan juga selalu mengingat, menyertai, dan menjaga kita. Maka sebagai respon kita kepada kasih Tuhan, kita mau taat dan dengar-dengaran akan firman-Nya. Mari kita naikkan pujian. Tuhan ingat daku. Bila ku ditimpa bahaya, jalan penuh duri serigala, ku ada ingatan indah. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Meski menderita susah, khawatir keluh tak berdaya, segalanya ingatkan daku. Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Biarpun awan gumpal datang, siksa susah atau senang, ku puaslah karena ku Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku. Ku tak takut, Tuhan serta, bahkan ingat daku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pujian yang boleh kami naikkan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau boleh pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan dengan baik. Engkau boleh memberkati untuk guru-guru kami yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Nah, kita mau mendengar lagi firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan tentang Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tempat baru. Nah, di mana sih tempat tinggal Abraham pada waktu Allah berbicara kepada Abraham? Pada masih ingat kan? Iya, betul.
Abraham pada waktu itu sedang di Haran. Nah, Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tempat yang baru. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan masih tentang Abraham. Judul firman pada pagi hari ini, Allah memelihara keluarga Abraham. Nah, bahan Alkitabnya dari Kejadian pasal ke-13, pasal 14, dan Kejadian pasal 18, pasal ke-19. Adik-adik boleh buka Alkitabnya ya, nanti jadi bisa sambil ngikutin, sambil boleh dibaca Alkitabnya. Nah, ketika Allah memanggil Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian, tadi Abraham tuh membawa siapa saja ya? Yang dibawa sama Abraham ketika Allah memanggil Abraham. Ada istrinya siapa namanya? Istrinya Sarah. Jadi Abraham membawa istrinya yang bernama Sarah, lalu juga membawa keponakannya. Keponakannya namanya siapa? Iya, namanya Lot. Nah, dan para pembantunya, seluruh kawanan ternaknya dibawa semua ke Kanaan. Nah, saking banyaknya ternak yang dimiliki Abraham, ternyata Abraham juga memberikan sebagian besar ya ternaknya itu kepada keponakannya tadi. Kasih kepada Lot. Jadi karena banyaknya kawanan ternak Abraham diberikan kepada Lot. Jadi Abraham dan Lot punya banyak kawanan ternak ya. Ada domba, ada lembu sapi, mungkin ada unta ya, atau ada apa lagi? Ada hewan-hewan ternak lainnya ya, mungkin yang tidak kita tahu ya, tapi pasti banyak karena di Alkitab dituliskan bahwa Abraham memiliki banyak sekali kawanan ternak. Nah, karena begitu banyaknya ternak-ternak milik Abraham dan milik Lot ini, ya akhirnya para gembala yang menjaga kawanan ternak ini, mereka mulai bertengkar. Jadi gembala Abraham bertengkar dengan gembalanya Lot. Mereka bertengkar karena rebutan padang rumput ya. Jadi karena ya kan hewan-hewannya banyak. Jadi padang rumputnya tuh mulai tinggal sedikit gitu. Udah mulai sempit dan rebutan akhirnya untuk kasih makan ternak-ternaknya. Karena rebutan akhirnya mereka mulai bertengkar. Tetapi karena si Bapak Abraham ini ketika melihat hal ini, melihat para gembalanya bertengkar, Abraham tidak menyukai yang namanya pertengkaran. Jadi Abraham menyarankan kepada Lot untuk berpisah atau hidup di tempat yang berbeda dengan Abraham. Jadi berbeda tempat bersama Abraham ya. Lot boleh milih mau tinggal di mana. Jadi karena biar ternak-ternaknya juga boleh mendapatkan makanan yang cukup. Abraham tadi menyuruh Lot ya, suruh milih Abraham. Lot, kamu mau tinggal di mana? Sok, kamu mau pilih di mana? Itu, kamu pilih di sana atau di sana? Ternyata yang dipilih sama Lot adalah daerah yang paling baik, yang terlihat sangat subur. Yang padang rumputnya sangat subur dan datar, padang hijau, terus di tepi sungai Yordan. Wow, sangat indah ya, sangat banyak sekali kelihatan makanan untuk ternak-ternaknya. Dan ya tempatnya tuh datar, enggak yang berbukit-bukit. Nah, sedangkan yang dipilih Abraham berarti karena Lot memilih yang bagus itu, memilih yang banyak tumbuhannya, yang ada aliran sungai Yordan. Berarti Abraham dapatnya tempat yang berbukit, yang berbatu. Jadi enggak bagus tempatnya. Tetapi ketika Abraham mendapatkan yang berbatu atau berbukit itu, apakah Abraham marah sama Lot? Ya enggak ya, Abraham tidak marah sama Lot karena Abraham percaya. Sesuai dengan janji Allah yang sudah Allah janjikan kepada Abraham. Karena Allah akan memberikan yang dia butuhkan. Jadinya Abraham tidak marah atau tidak khawatir kalau ternaknya tidak dapat makan. Jadi memang pilihan Lot itu terlihat bagus. Sungguh pilihan yang bagus gitu kan, kaya akan ya tadi makanannya gitu kan, untuk hewan-hewannya sangat hijau dan jalannya juga medannya tidak sulit ya, tidak berbatu, tidak berbukit-bukit. Nah, kalau yang dipilih sama Abraham ya dia kota yang tidak bagus atau yang buruk. Jadi kota yang dipilih sama Lot itu walaupun terlihat bagus, ternyata itu pilihan yang buruk. Jadi ternyata emang kelihatannya bagus, tetapi ternyata itu kota yang sangat buruk. Buruk apanya? Buruk kerohaniannya dan buruk moralnya.
kota ini adalah kota yang terkenal sangat jahat. Jadi memang daerah ini kaya dan subur, tetapi orang-orang di sana tuh sangat tidak rohani dan tidak memiliki moral. Moral mereka sangatlah miskin. Dan kota tersebut penuh dengan sekali namanya kejahatan. Jadi pertama-tama Lot tinggalnya di pinggiran kota tersebut. Ya, kota tersebut adalah kota Sodom. Jadi Lot tinggal di pinggiran kota Sodom. Jadi belum di dalam kota Sodom. Tetapi pada akhirnya mereka pindah ke kotanya. Jadi mereka masuk ke kota Sodom. Dan ya di kota Sodom itu tadi yang sudah dijelaskan ya, kota Sodom itu banyak sekali orang-orang yang jahat. Mereka memiliki kerohanian dan moral yang sangat miskin. Jadi ya keluarga Lot ini ketika mereka pindah ke dalam kota Sodom itu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu melakukan hal-hal buruk. Dan sampai pada akhirnya ya anak perempuan Lot juga bertunangan dengan orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, pada suatu hari ini kita kembali kepada Abraham ya. Ada seseorang yang datang kepada Abraham dengan membawa beberapa pesan buruk katanya. Musuh-musuh Raja Sodom telah menyerang Sodom dan menawan Lot. Lalu apa respon Abraham ketika mendengar pesan ini? Apakah biasa aja atau Abraham justru, wah itu adalah berita yang buruk. Itulah akibatnya dia tinggal di tempat yang jahat. Atau Abraham memiliki respon yang lain? Menurut kalian gimana? Ya ternyata tidak ya adik-adik, Abraham tidak sejahat yang kita pikirkan barusan. Ternyata Abraham justru ketika mendengar pesan buruk tersebut, Abraham justru membawa pembantunya yang sudah dilatih untuk berperang dan memimpin mereka untuk berperang melawan bala tentara dari 4 raja yang menawan Lot. Nah, dan Abraham langsung pergi untuk berperang melawan bala tentara 4 raja tersebut. Kenapa sih Abraham justru malah ingin menyelamatkan Lot? Ya karena Abraham sangat mengasihi Lot. Sehingga Abraham ingin menyelamatkan Lot. Nah tapi dipikir-pikir ya, apakah Abraham memiliki pembantu yang sudah dilatih yang sudah dilatih berperang, apakah sebanding dengan bala tentara yang emang tentara ya, punya 4 raja itu? Apakah pasukannya Abraham sebanding dengan pasukannya raja-raja tersebut? Tidak sebanding ya pasti ya. Karena kalau yang tentara pasti sudah sangat dilatih. Tetapi Abraham juga memiliki pembantu-pembantu yang sudah siap dilatih. Dan jumlah mereka juga ya sudah jelas kalah jauh. Tapi karena Abraham percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolong dia. Jadi Abraham tetap berjalan dan melawan 4 raja tersebut. Melawan bala tentara 4 raja tersebut. Nah walaupun tadi ya kita sudah bahas dikit, walaupun keempat raja tersebut mempunyai pasukan yang lebih banyak dari Abraham. Tetapi Allah tetap ada di belakang Abraham. Allah membantu Abraham dan pasukannya sehingga pasukan Abraham itu mengalahkan pasukan bala tentara tadi dan berhasil membebaskan Lot dan keluarganya. Kemudian beberapa waktu kemudian Allah berkata kepada Abraham bahwa Allah ingin menghancurkan kota tersebut karena kota tersebut semakin jahat. Banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kota tersebut. Dan Abraham ketika mendengar Tuhan berbicara seperti itu, Abraham bingung ya. Bingung karena Sodom adalah tempat di mana Lot tinggal. Tempat di mana keponakannya itu tinggal. Jika Allah menghancurkan kota Sodom, maka Lot dan keluarganya ikut hancur ya. Makanya Abraham sempat galau kalau bahasa sekarangnya ya. Sehingga Abraham memilih untuk berdoa kepada Allah dan berbicara kepada Allah. Doa Abraham seperti ini nih adik-adik. Tuhan, sekiranya terdapat beberapa orang benar yang ada di Sodom. Jika terdapat 50 orang benar, akankah engkau menyelamatkan kota tersebut? Dan Allah menjawab apa? Allah menjawab, jika aku menemukan 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni kota tersebut karena mereka. Lalu Abraham berpikir ketika Allah sudah menjawab tersebut ya. Abraham berpikir lagi bahwa ia telah memberikan angka yang cukup tinggi. Oleh sebab itu
Abraham berkata lagi, berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana jika 45 orang benar? Dan Allah pun juga mengatakan, jika aku menemukan 45 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Nah, ketika mendengar jawaban itu, Abraham berpikir lagi. Dan mungkin ada beberapa orang ya yang orang benar di dalam kota jahat tersebut gitu kan. Mungkin gak sebanyak itu deh. Kemudian Abraham bertanya lagi gitu kan. Kemudian Abraham berkata lagi, berdoa kepada Tuhan lagi, bagaimana Tuhan kalau yang ditemukan hanya 40 orang benar? Ya, ternyata Allah setuju dan tidak akan menghukum kota tersebut jika terdapat 40 orang benar di dalam kota tersebut. Dan ternyata Abraham terus tawar-tawaran sama Tuhan. Sampai pada akhirnya Abraham berkata lagi, Tuhan, janganlah engkau marah kepadaku. Izinkanlah saya berbicara sekali lagi. Bagaimana jika hanya 10 orang yang engkau dapatkan di sana? Kemudian Allah menjawab lagi, jika ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan menghancurkan kota tersebut. Nah, pertanyaannya ya, menurut adik-adik semua nih, apakah ada orang benar di kota Sodom ini? Kota yang terkenal sangat jahat, kota yang terkenal tidak memiliki kerohanian dan tidak memiliki moral ya tadi ya. Ketika dilihatnya, ternyata ketika Allah melihat sekeliling Sodom, ternyata satu-satunya orang benar yang ditemukan adalah Lot dan keluarganya. Lot memang telah melakukan beberapa pilihan yang salah, tetapi Allah memilihnya untuk menunjukkan belas kasih atau kemurahan hati Tuhan dan membebaskan dia. Allah menjawab doa Abraham dengan menunjukkan kemurahan hatinya kepada Lot. Allah kemudian mengirimkan 2 malaikat untuk memperingatkan Lot bahwa kota tersebut, kota Sodom itu akan dihancurkan. Dan mereka berkata, malaikat ini berkata kepada Lot ya, cepat bawa istri dan kedua anakmu, atau engkau akan binasa dengan kota ini yang akan dihukum oleh Allah. Dan kemudian para malaikat ini menyertai perjalanan Lot dan keluarganya. Padahal di sekeliling di sekeliling keluarga Lot ini banyak sekali orang-orang jahat yang ingin mengganggu Lot ya gitu kan. Ketika apalagi waktu ada malaikat datang ke rumah Lot untuk menyampaikan pesan ini ya. Banyak sekali orang-orang jahat yang ingin menyerang Lot. Tetapi para malaikat ini menyertai dan memimpin Lot serta keluarganya keluar dari kota tersebut. Sehingga orang-orang yang jahat tadi tidak bisa mengejar Lot dan keluarganya. Kemudian ketika Lot dan keluarganya ini pergi untuk lari dari kota tersebut, malaikat ini berkata kepada mereka agar jangan menoleh ke belakang karena Allah akan menghukum kota tersebut. Tapi ternyata istrinya Lot ini dia malah justru menoleh ke belakang. Mungkin karena dia tidak ingin meninggalkan kota Sodom ya gitu kan. Jadi istrinya Lot ini lihat ke belakang dan akhirnya karena ketidaktaatan istri Lot ini dia menoleh ke belakang padahal sudah diingatkan sama malaikat Tuhan agar jangan menoleh ke belakang. Kemudian Allah mengubahnya menjadi tiang garam. Akhirnya yang selamat Lot dan kedua anaknya. Dan ketika Lot dan kedua anaknya ini berhasil keluar dari kota Sodom, Allah membakar Sodom dan Gomora dengan belerang dan kota tersebut dan para penduduknya pun hancur. Tetapi Lot dan kedua anaknya diselamatkan karena siapa? Ingat tadi ya, kenapa kok Lot ini bisa selamat? Karena Bapak Abraham. Abraham berdoa untuk Lot supaya diselamatkan. Tadi Abraham sudah bernego sama Tuhan. Jadi tawar-tawaran, Tuhan kalau ada 50, ada 45, ada 40, 30, sehingga akhirnya hanya ada Lot saja yang orang percaya. Tapi Allah tetap menyelamatkan Lot. Karena Abraham berdoa supaya supaya Allah menyelamatkan Lot. Jadi supaya Allah menyelamatkan Lot ya. Nah kemudian
Di pagi berikutnya Abraham pergi di mana waktu Abraham berdoa kepada Allah, ia memandang bahwa memandang dari lembah sungai Yordan dan semua yang dilihatnya itu berasap. Jadi ternyata kota Sodom itu sudah hancur ya, sudah terbakar oleh belerang yang Allah kirimkan. Nah, Allah ketika Lot ini sudah diselamatkan, Abraham bersyukur karena Allah sudah menyelamatkan Lot. Adik-adik, kenapa Abraham berdoa untuk Lot ya? Padahal kan tadi dari waktu awal Abraham suruh Lot milih, tapi justru Lot milihnya yang indah-indah. Abraham dikasihnya yang jelek-jelek gitu kan. Tetapi Abraham tidak benci, tetap mengasihi keponakannya, tetap mengasihi Lot dan tetap berdoa kepada Lot. Nah, kenapa juga sih kok doa Abraham bisa dijawab sama Tuhan? Kenapa ketika Abraham berdoa kok Allah mengabulkannya? Ya karena hubungan antara Abraham dan Allah ini, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan menyertai Abraham dan Abraham pun percaya serta taat kepada Allah. Sehingga Allah yang menjawab doa-doa Abraham. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berdoa untuk keluarga kita? Apakah kita bisa berdoa untuk orang lain? Dan kita boleh gak sih minta sama Tuhan, Tuhan jawab doa kita? Ya pasti kita boleh minta kepada Tuhan. Ketika kita percaya dan mengasihi Yesus, Allah adalah Bapa kita dan kita dapat berdoa seperti yang telah dilakukan Abraham. Jadi, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memperingatkan kita atau memberikan kita pengetahuan yang baru ya, bahwa Allah sudah memberkati atau Allah memelihara keluarga Abraham. Dari Abraham pergi di tanah Haran hingga tanah Kanaan, Allah telah menyertai Abraham. Dan kita juga mau belajar bahwa kita harus percaya, kita harus taat bahwa Allah menyertai setiap apapun yang kita lakukan. Yang penting kita harus tetap mengasihi Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Allah adalah Bapa kita, dan kita boleh berdoa seperti yang Bapak Abraham sudah lakukan. Oke anak-anak, nah hari ini ayat hafalan kita ada di dalam Yohanes pasal ke-14. Boleh dibuka Alkitabnya, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Boleh dibuka Alkitabnya, kita baca dulu. Nanti kalau sudah dibaca, nanti perintah selanjutnya harus ditulis aja ya, ditulis di kertas dan dihias. Kita baca dulu ayat hafalan kita ya. Di Yohanes 14 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, nanti ayat hafalan ini boleh ditulis dan dihias, kemudian ketika sudah dihias boleh difoto, dikirimkan ke grup Sunday School ya. Oke, boleh Alkitabnya ditutup, ambil sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang boleh memelihara setiap apapun yang boleh kami lakukan. Engkau juga memelihara setiap orang tua kami dalam pekerjaannya, usahanya, apapun yang dikerjakannya Engkau buat berhasil, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan dalam sekolah kami, dalam setiap belajar kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh, boleh belajar, dan boleh memberikan yang terbaik dalam pendidikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh memimpin setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadahnya belum selesai ya. Jangan ditutup dulu channel YouTube-nya.
Karena ada pengumuman penting yang harus anak-anak tahu. Apa saja yang penting? Firman Tuhan penting enggak? Penting sekali. Tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan saja. Apalagi anak-anak cuma dengar firman Tuhan di hari Minggu. Kita juga harus baca Alkitabnya setiap hari. Berikut daftar bacaan Alkitab dalam sepekan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Sesudah kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita juga mengenal siapakah Tuhan Yesus itu. Nah, kalau kita sudah tahu, kabarkan kepada orang-orang supaya mereka juga tahu tentang Kristus. Hari ini kita akan belajar satu lagu yang berjudul Kabarkan Kristus. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Beritakanlah Tuhan penebus, beritakanlah kasih Allah, beritakan Yesus anak Allah hingga ke ujung dunia. Roh Kudus yang sadarkanku pulang ke Bapa Maha Murah, sucikan hatiku selalu agar berguna bagi Tuhan. Banyak orang di lembah dosa meregang nyawa keluh kesah. Utuslah ku sedia pergi memasyurkan nama Tuhan. Anak-anak jangan lupa juga untuk memberikan persembahan. Meskipun ini secara online, kita masih bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Anak-anak dapat menitipkan persembahannya kepada orang tua yang datang ibadah di gereja, atau anak-anak dapat menabungnya di rumah dan nanti dibawa jika anak-anak diperbolehkan datang ke gereja. Masih ada hal yang penting lagi enggak? Ada ya, berdoa. Siapa yang masih tidak bisa berdoa? Belajar ya. Nanti pada waktu pertemuan Zoom kita akan berdoa bersama-sama. Pertemuan Zoom-nya jam berapa? Jam 11 siang. Jadi setelah kalian beribadah pagi ini, kalian bisa sarapan dulu. Nah, nanti jam 11 siang kita bertemu kembali. Pengumumannya sudah selesai. Ya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.